Timo adalah pria yang tidak pernah berusaha terlihat menarik. Namun, entah bagaimana, dunia seolah memperhatikannya. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula pandai bicara. Ia hanya hidup dengan tenang di tengah kota yang penuh kebisingan. Setiap pagi, Timo duduk di balkon kecil kosannya sambil memandangi jalanan yang mulai hidup. Kopi hitam tanpa gula menjadi rutinitasnya, seperti doa kecil yang ia bisikan pada hari yang baru. Ia berangkat kerja dengan langkah tenang, seakan tidak pernah terburu-buru untuk mengejar apapun. Bagi Timo, hidup adalah keseimbangan antara diam dan gerak, antara yang tampak dan yang dirasakan. Namun diamnya sering disalahartikan. Banyak yang mengira ia sombong, padahal ia hanya berhati-hati dalam memilih kata. Timo percaya, kata yang salah bisa meninggalkan luka yang panjang. Maka ia lebih memilih diam, karena di dalam diam, segalanya bisa dijaga tetap utuh. Di sisi lain, ada Nadia, gadis yang ceria dan penuh warna. Ia bekerja di media digital, menulis tentang cinta dan kehidupan setiap hari. Namun, di antara semua tulisannya, ia sendiri sering merasa kosong. Ia rindu sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak dibuat-buat. Sampai suatu pagi, di halte bus yang biasa, matanya menangkap sosok Timo. Timo duduk di bangku panjang, membaca buku kecil dengan wajah serius. Hujan turun pelan, tapi ia tidak beranjak. Nadia memperhatikan, tanpa alasan, hanya karena ada sesuatu yang tenang dari cara Timo menatap hujan. Hari berikutnya, mereka bertemu lagi di tempat yang sama. Tidak ada sapaan, hanya keheningan yang entah kenapa terasa akrab. Timo tetap membaca buku yang sama, dan Nadia pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tapi di antara detik dan pandang, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Timo bukan orang yang mudah membuka diri, namun dalam kesunyiannya, ada kelembutan yang jarang dimiliki orang lain. Ia memperhatikan dunia, tapi tidak menilai. Ia menyukai ketenangan, tapi tidak membenci keramaian. Sementara Nadia, yang biasanya ceria dan lantang, tiba-tiba merasa ingin menjadi tenang. Ia mulai datang ke halte lebih pagi, hanya untuk menatap punggung Timo dari kejauhan. Timo menyadarinya, tapi berpura-pura tidak tahu. Baginya, tidak semua perasaan harus direspons. Kadang cukup dihargai dengan diam. Suatu sore, hujan turun deras, dan semua orang berlari mencari tempat berteduh. Nadia berdiri di bawah atap kecil, dan Timo di sampingnya, tanpa kata, hanya menatap hujan. Hujan menenggelamkan dunia, menyisakan dua orang yang sama-sama memilih diam. Dalam diam itu, ada sesuatu yang lebih jujur daripada kalimat apapun. Timo tidak menatap Nadia, tapi ia tahu kehadirannya terasa. Ia bisa merasakannya dalam udara yang lembut, dalam detik yang melambat. Nadia tersenyum kecil, menyadari bahwa kadang ketenangan bisa menular. Sejak hari itu, Timo dan Nadia terus bertemu tanpa rencana. Di taman, di toko buku, di jalan kecil menuju halte yang sama. Mereka seperti dua orbit yang terus bersinggungan, tapi tidak pernah benar-benar bertemu. Timo bekerja sebagai desainer grafis, hidupnya diisi warna, tapi pikirannya selalu sunyi. Ia menemukan makna dalam menata bentuk, bukan dalam berkata. Sementara Nadia, dengan pekerjaannya yang penuh kata, justru iri pada ketenangan yang Timo punya. Ia menulis banyak artikel tentang cinta, tapi baru kali ini ia merasa mengalaminya. Namun cinta yang tumbuh tanpa suara seringkali paling dalam. Nadia mulai memahami bahwa tidak semua cinta perlu dijelaskan. Kadang, cukup hadir, seperti napas, seperti hujan. Timo tidak tahu apa yang Nadia rasakan, tapi ia tahu ada sesuatu yang berbeda ketika gadis itu ada di dekatnya. Ia tidak mengerti apa itu, namun diam-diam ia menikmatinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Waktu berjalan seperti biasa, tapi hati mereka tidak lagi sama. Suatu hari, Timo menemukan tulisan di internet berjudul "Pria Pendiam di Halte". Tulisan itu ditulis oleh Nadia. Ia membacanya pelan, baris demi baris, hingga tiba di kalimat terakhir. Beberapa orang tidak perlu bicara untuk membuatmu tenang. Timo menutup laptopnya tanpa tersenyum, hanya menatap kosong ke dinding kamarnya. Ada sesuatu yang hangat, tapi juga perih di dadanya. Ia tahu tulisan itu tentangnya, tapi ia juga tahu dunia mereka terlalu rapuh untuk disentuh. Mereka terus hidup dengan cara masing-masing. Timo tetap pendiam, tetap misterius, tetap menjadi dirinya sendiri. Nadia tetap menulis, tetap ceria, tapi ada ruang di hatinya yang selalu sunyi. Setiap kali hujan datang,
Mereka berdua akan mengingat hari di halte itu. Hujan menjadi pengingat tentang perasaan yang tidak pernah diucapkan. Timo tidak pernah mencoba menghubungi Nadia karena ia tahu diamnya lebih bermakna daripada apapun. Namun dalam kesunyian itu, ada rindu yang tak bisa dihapus. Nadia, di sisi lain, juga tidak berusaha mencari Timo. Ia percaya bahwa beberapa pertemuan tidak ditakdirkan untuk memiliki akhir yang jelas. Hidup terus berjalan, tapi kenangan tetap tinggal. Timo semakin tua, pekerjaannya semakin mapan, namun hatinya tetap sederhana. Ia masih suka duduk di balkon, menatap jalan, menyeruput kopi tanpa gula. Setiap pagi terasa sama, tapi di dalamnya selalu ada ruang kecil yang tak pernah kosong. Kadang, ia berpikir tentang apa jadinya jika dulu ia bicara. Tapi ia tahu, mungkin justru keindahan itu akan hilang jika kata-kata ikut campur. Nadia pun begitu. Ia menulis buku. Dan dalam salah satu ceritanya, ada sosok pria yang selalu duduk di halte, membaca buku kecil sambil menatap hujan. Pembacanya menyukai kisah itu, tapi tidak ada yang tahu siapa tokoh aslinya. Cinta yang diam, rupanya, tidak selalu berakhir sendu. Kadang, ia berubah menjadi kenangan yang indah, seperti aroma kopi yang tertinggal di udara pagi. Timo hidup sederhana, tapi damai. Ia tidak pernah tahu bahwa Nadia masih menulis tentangnya. Namun ia tidak butuh tahu, ia sudah cukup dengan ketenangan yang mereka bagi dulu. Pada suatu sore, Timo kembali melewati halte itu. Hujan turun lagi, sama seperti dulu. Ia berhenti sejenak, menatap tempat itu dengan senyum samar. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara terasa akrab. Mungkin, kenangan masih tertinggal di sana. Duduk di bangku yang sama, Timo berdiri cukup lama, lalu melangkah perlahan ke arah bus yang datang. Hujan masih turun, membasahi rambutnya, namun ia tidak menunduk. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, seolah waktu memeluknya perlahan. Di tempat lain Nadia menatap jendela apartemennya, melihat hujan yang sama di kota berbeda. Hatinya tenang, meski sedikit berat. Ia tahu, di suatu tempat, ada seseorang yang juga sedang menatap hujan, dengan kenangan yang sama. Dan dalam keheningan itu, dua hati yang tak pernah bersatu justru terasa paling dekat. Karena keadaan cinta tidak perlu hadir untuk tetap ada. Ia hanya butuh tempat kecil dalam ingatan, dan seseorang yang pernah mengerti tanpa kata. Dan di sanalah Timo, pria tampan yang pendiam, tetap hidup dalam cerita. Dalam diam, dalam hujan yang tak pernah benar-benar berhenti.